Siento mi organismo funcionar como... Di awal film, adegan dimulai dengan Frank, seorang pria tangguh yang tiba-tiba didatangi oleh seorang pria misterius, yang mana saat itu, pria misterius tersebut berniat menguji kemampuan Frank dalam bertarungnya. Frank terlihat sangat kuat setelah beberapa kali melakukan serangan, tapi pada suatu kesempatan, si penantang menemukan kelemahannya. Dia mengeluarkan sebuah cermin dan mengarahkannya ke mata Frank, yang ternyata, pantulan cahaya dari cermin itu menjadi kelemahan Frank, karena sejak kecil Frank memiliki fotofobia, yaitu sensitif terhadap cahaya yang memantul ke matanya. Seguirá. Setelah itu, si penantang melancarkan beberapa serangan kepada Frank. Dan saat itu, si penantang mengira bahwa Frank sudah menyerah. Namun, ternyata Frank bangkit kembali dan sekarang dia akan melawan si penantang dengan mata tertutup. Pada akhirnya, Frank berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Setelah si penantang itu kalah, lalu dia mengakui dan percaya bahwa Frank adalah sang legenda yang selama ini banyak diperbincangkan. Dia juga yakin sekarang bahwa Frank adalah pemilik pukulan kondor, yaitu pukulan legendaris yang berasal dari abad ke-16. Todo un mito sobre ti. Es mi hermano gemelo. Mendengar hal itu, Frank dengan tegas mengatakan bahwa si penantang telah salah mengenali orang, karena yang sebenarnya dibicarakan oleh si penantang adalah saudara kembarnya. Adegan pun berpindah ke Frank yang sedang berlatih keras untuk bisa mengalahkan saudara kembarnya, dan diketahui kalau Frank memiliki dendam yang mendalam terhadap saudaranya, dan dia berkomitmen untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya guna menghadapi pertarungan tersebut. Un impulso eléctrico. Hingga pada suatu hari, Frank akhirnya memutuskan untuk pergi mencari saudara kembarnya menggunakan sepeda motor. Tapi saat Frank sedang istirahat, tiba-tiba dia diserang oleh seorang pria tak dikenal. Namun lagi-lagi dengan mudah Frank mampu menumbangkan pria tersebut dengan keahlian bela dirinya. Saat Frank akan pergi, si pria itu langsung menodongkan senjata kepadanya. Lalu, pria itu mengatakan bahwa ia hanya ingin mengambil kitab kuno yang dimiliki oleh Frank. Mendengar hal tersebut, Frank memberitahu si pria itu bahwa kitab yang sedang dicarinya saat ini berada di tangan saudara kembarnya. Kemudian Frank juga menjelaskan bahwa kitab tersebut adalah sebuah kitab yang berisi tentang seni ilmu bela diri kondor, yaitu sebuah seni bela diri mematikan yang berasal dari abad ke-16. Pria itu yang tetap tidak percaya dengan perkataan Frank. Lalu, dia meminta agar Frank memberikan tas yang dibawanya. Dalam situasi tersebut, Frank memilih untuk mengikuti permintaan si pria itu dan memberikan tas tersebut. Tapi setelah itu, inilah yang dilakukan Frank. Adegan pun flashback ke beberapa tahun yang lalu, di mana saat itu, Frank memohon izin kepada istrinya untuk berlatih ilmu bela diri dengan seorang guru terkenal di negara Chili. Saat itu, Frank juga berjanji bahwa setelah dia belajar bela diri dan menguasainya, dia akan kembali dan memulai kehidupan baru dengan istri dan anaknya. Kemudian setelah itu, Frank dan saudara kembarnya pergi ke sebuah bukit di mana guru Sohor itu berada. Setelah mereka tiba di sana, Frank dan saudaranya yang bernama Marco akhirnya bertemu dengan sang guru. Lalu, setelah Frank dan Marco mengungkapkan tujuan kedatangan mereka untuk berlatih, ternyata, sang guru hanya akan menerima satu dari mereka berdua, dan yang terpilih oleh sang guru adalah Frank. ¿Es pasión? Él tiene más talento que yo. Meskipun Frank sempat mengatakan kalau Marco jauh lebih kuat daripada dirinya, akan tetapi, sang guru tidak melihat dari kemampuan mereka berdua, melainkan melihat dari semangat serta kerendahan hatinya. Kerendahan hati dan keikhlasan adalah bahan bakar yang menerangi jalan menuju kebaikan yang sejati. Nah, di sini, kita bisa mencontoh dari akhlaknya si Frank. Walaupun dia kelihatan culai-celoi, ciblo dan kurang percaya diri, tapi, karena kerendahan hati dan menjalani hidup dengan keikhlasan, maka pintu kebaikan pun terbuka lebar untuk dia. Jadi intinya,
jangan biarkan kesombongan kita menghalangi jalan menuju kebaikan, yang intinya, jadilah rendah hati dan ikhlas, dan lihatlah bagaimana dunia berubah menjadi tempat yang lebih indah buat kita. Jadi sebenarnya, ikan hiu makan tomat, yuk lanjut ceritanya. Mendengar hal itu, Marco pun akhirnya pura-pura mengikhlaskan Frank untuk berlatih di sana, sementara dirinya, berpura-pura lagi akan kembali pulang. Kemudian, kita diperlihatkan Frank yang terus dilatih dengan keras untuk menjadi orang yang kuat, hebat, tidak cengeng, tidak selalu kencing di celana dan tidak mudah putus asa, hingga tak terasa waktu pun berlalu. Frank sudah 1 tahun berlatih bersama sang guru. Bello. Pada suatu hari, saat Frank dan 2 murid lainnya tengah dilatih keras oleh sang guru, mereka secara tidak sengaja melihat seseorang yang diam-diam mengikuti gerakan mereka. Ternyata, orang tersebut adalah Marco, saudara kembar Frank. Tuhnya cek aing oge da si eta mah. ¿No lo reconoces? Akhirnya terungkaplah, fakta kalau selama ini Marco tidak pulang melainkan ikut berlatih dengan cara meniru gerakan mereka secara diam-diam. Sang guru yang sudah mengetahui hal tersebut pun mengatakan kalau Marco sudah melakukan hal itu dari semenjak Frank tinggal di sini. Lalu, beberapa hari kemudian terlihat 3 murid sang guru sedang melatih instingnya dalam keadaan mata tertutup. Kemudian, tak lama datang sang guru menghampiri mereka. Di sini sang guru mengatakan kalau dia akan mengajari mereka tentang mengusir tamu yang selalu hadir dalam diri kita, yaitu ego diri kita sendiri. Apabila mereka bisa mengendalikan ego, maka secara otomatis berat tubuh mereka akan seimbang dan dapat diatur dengan mudah. Kemudian, sang guru meminta salah seorang muridnya untuk naik ke dalam sebuah wadah kosong. Tapi, saat murid tersebut mencobanya, tentu saja hal tersebut tidaklah mudah. Terlebih ilmu tersebut bertentangan dengan prinsip ilmu fisika. Setelah itu, sang guru pun naik ke atas wadah dan terlihat mampu menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. El segundo requiere desprenderse del... Les voy a mostrar algo nuevo. El ego. Kemudian sang guru menjelaskan bahwa kita harus mempercayai diri sendiri dan tidak pernah mengatakan hal negatif tentang tubuh kita. Sebab, tubuh kita akan merespons sesuai dengan apa yang kita katakan. Nah, jadi seperti itu teman-teman, jangan sekali-kali kita berbicara hal tidak baik pada tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita lagi gabut atau lagi sakit, tetaplah berbicara baik, fokus bahwa kita akan baik-baik saja, walaupun sakit kepala sudah terasa seperti ditusuk-tusuk, tidak apa-apa gak sakit kok. Para eso es la meditación. Keesokan harinya, ada seorang murid yang pergi karena merasa tidak mampu menangani latihan berat yang diberikan oleh sang guru. Artinya, sekarang hanya tinggal 2 murid yang tersisa. Di sini sang guru menyatakan bahwa saat ini adalah musim tanpa kaki, yang berarti kedua muridnya dilarang menggunakan kaki dalam kegiatan sehari-hari maupun selama latihan selama 6 bulan ke depan. Pagi harinya, terlihat kedua murid sang guru mulai mengikat kaki mereka. Mereka kemudian melanjutkan latihan, namun kali ini dengan aturan bahwa mereka tidak diperbolehkan menggunakan kaki. Singkat waktu, 1 bulan telah berlalu, mereka tetap gigih menjalani latihan yang sangat keras. Namun pada suatu hari, seorang murid yang sudah tidak tahan lagi akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Artinya, sekarang murid sang guru hanya tinggal 1 orang, yaitu Frank. Di hari-hari berikutnya, Frank terus berlatih. Walaupun dia hanya sendirian hingga Frank mulai terbiasa menjalankan aktivitas walaupun tidak menggunakan kaki. Que comía puros vegetales. Que no puedes ni mover las piernas. Pada suatu malam, Frank dan sang guru terlihat sedang makan bersama. Disinilah sang guru memberitahu Frank bahwa jika dia berhasil menyelesaikan musim tanpa kaki dengan baik, maka Frank akan diakui sebagai murid terbaiknya secara resmi. Bersamaan dengan itu, Frank dikagetkan dengan keberadaan Marco yang terlihat di semak-semak, yang ternyata, Marco masih terus saja memperhatikan mereka. Di sana juga, terlihat Marco sedang menjalani latihan tanpa kaki seperti yang sedang Frank lakukan sekarang. Singkat cerita, Frank sudah berhasil menyelesaikan latihan tanpa kaki selama 6 bulan. Kemudian, gurunya menghampiri Frank sambil membawa sebuah kitab kuno.
Di sini sang guru menjelaskan kalau ia akan mewariskan kitab kuno ini untuk Frank agar Frank bisa melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Untuk itu, sang guru mewariskannya agar Frank bisa menjaga kitab tersebut dan tidak boleh jatuh kepada orang yang salah. Pero escucha, cómo alimentar tu cuerpo y cómo alimentar. Prometo no hacerlo, maestra. Solo se usa si es inevitable. Di balik jendela ternyata Marco sedang mengintip sambil mendengarkan pembicaraan Frank dengan sang guru. Dalam kitab tersebut, terdapat panduan ilmu bela diri legendaris yang disebut pukulan kondor. Selain itu, kitab ini juga menjelaskan cara memberi makan tubuh dan jiwa. Adegan pun kembali ke saat ini, yang mana Frank sedang mencari Marco yang terlihat masuk ke dalam sebuah bar. Frank memasuki bar tersebut dengan maksud untuk membeli sebotol minuman. Setelah masuk, Frank mengatakan kepada penjaga bar bahwa ia hanya ingin membeli sebotol air putih. Agua, por favor. Pasaba caca. Lalu terlihat para preman yang kebetulan berada di sana tampak tidak senang dengan kehadiran Frank. Kemudian, salah satu preman mendekati Frank dengan cepat dan mengusirnya dari tempat tersebut. Preman tersebut mengatakan bahwa tubuh Frank sangat bau dan mereka merasa ingin muntah jika Frank bertahan lebih lama di dalam bar tersebut. Dale, weón. Saat Frank akan pergi, tiba-tiba preman tersebut menyiramkan air ke kepala Frank sambil mengatakan bahwa Frank harus segera mandi. A sacarte ese olor. Meskipun terkejut, Frank berusaha tetap tenang dan dengan tergesa-gesa keluar dari bar tersebut. Namun, tidak lama setelah keluar, tiba-tiba Frank kembali masuk ke dalam bar dan kali ini memesan 1 gelas bir. Un shot, por favor. ¿Te quería ir en 2 patitas? Melihat Frank kembali, preman yang sebelumnya mendekat tadi langsung mendekati Frank dan memintanya keluar sambil merangkak seperti hewan. Namun, mendengar permintaan tersebut, Frank dengan tegas menyiramkan minumannya ke kepala si preman. Kemudian, dengan keahliannya, Frank dengan sangat mudah berhasil melumpuhkan si preman beserta semua teman-temannya. Lo que crees tu valentía es solo tu inseguridad. Setelah peristiwa tersebut, saat Frank akan pergi, tiba-tiba muncul seorang pria bernama Clary yang menyorotkan kaca ke wajah Frank. Kita tahu bahwa Frank menderita fotofobia, yaitu sensitif terhadap cahaya yang dipantulkan ke matanya, dan hal itu merupakan kelemahannya. Lalu, saat mereka berdua akan terlibat dalam pertarungan, Clary menyatakan keinginannya untuk berduel hingga mati dengan Frank pada hari Jumat pukul 5 pagi di suatu tempat. Mendengar hal itu, Frank pun setuju karena Frank tahu kalau Clary ini adalah muridnya Marco. ¿Qué es un nahual? Según mi maestro. Adegan pun flashback lagi ke masa lalu, yang mana saat itu terlihat sang guru sedang melatih Frank tentang isi dari kitab kuno yang akan diwariskannya. Setiap hari Frank terus dilatih tanpa henti oleh sang guru. Sígueme. Hingga sampailah di suatu hari ketika gurunya sedang sakit. Tiba-tiba, dia diserang oleh Marco dan sang guru pun tewas. Tak lama kemudian, Frank datang dan terjadilah pertempuran sengit antara Frank dan Marco. Setelah beberapa lama pergelutan itu berlangsung, akhirnya Marco berhasil dikalahkan Frank, dan mungkin dalam beberapa jam ke depan, Frank juga akan meninggal dunia. Ternyata, alasan dibalik tindakan Marco ini adalah karena ia ingin mendapatkan kitab kuno tersebut. Setelah Marco pergi, ternyata Frank berhasil diselamatkan oleh seorang kakek tua bernama Wu. Ternyata, Wu adalah salah satu sahabat gurunya Frank dan juga memiliki sebuah padepokan bela diri. Setelah sembuh dalam waktu singkat, kemudian Frank belajar ilmu bela diri dari Wu selama berbulan-bulan. Lalu, setelah dia menjadi sangat tangguh dan meningkat secara signifikan, kemudian Frank memutuskan untuk pergi dan membuka padepokan sendiri. Lalu tujuannya sekarang adalah memburu Marco, saudara kembarnya. Terlebih lagi, diketahui bahwa Marco telah membunuh istri dan anak-anak Frank. Kembali ke masa kini, terlihat Clary sedang mendatangi gurunya, yaitu Marco. Clary memberitahukan bahwa dia dan Frank akan bertarung dalam sebuah duel pada hari Jumat,
Clary pun menanyakan kepada Marco, apakah benar Frank belum menguasai ilmu bela diri dari kitab kuno itu? Karena jika Frank sudah menguasainya, maka Clary yakin dia akan kalah dalam pertarungan tersebut. Kemudian Marco menjelaskan bahwa dia mengambil kitab kuno tersebut saat Frank belum menyelesaikan semua pelajarannya. Lalu Marco membuat janji bahwa jika Clary berhasil mengalahkan dan membunuh Frank, dia akan mengajarkan isi dari kitab kuno tersebut kepada Clary. Mendengar hal tersebut, Clary semakin termotivasi dalam persiapan duel mereka. Di sisi lain, Frank terlihat sedang berlatih di pinggir pantai untuk mempersiapkan dirinya menjelang pertarungan dengan Clary. El instinto animal. Keesokan harinya, terlihat Wu yang sedang melatih salah seorang muridnya. Lalu setelah beberapa saat kemudian, dia didatangi oleh Clary. Clary mengatakan, kalau dia adalah murid Marco dan ia jugalah orang yang akan menghabisi Frank. Kemudian terjadilah pergelutan sengit antara mereka. 예전에는 괜찮은 학교였어. Vengo por un souvenir. Puede que tenga razón. Dalam pergelutan itu, karena Wu sudah tua dan mungkin kalah dalam beberapa hal dalam bidang pergelutan, Clary akhirnya berhasil mengalahkan Wu. Setelah itu, Wu menghampiri Clary dan meminta izin untuk memberikan pesan kepada Frank sebelum Clary menghabisinya. Namun, Clary menolak mendengar pesan tersebut dan tidak bersedia memberikan pesan apapun kepada Frank. Setelah membunuh Wu, Clary kembali menemui Marco dan memberitahunya bahwa dia baru saja menghabisi Wu. Clary juga mengatakan bahwa sekarang dia akan pergi dan berduel dengan Frank. Lalu sebelum Clary pergi, Marco memberikan saran kepada Clary yaitu untuk masuk ke dalam pikiran Frank karena menurutnya, itu akan membantu Clary memenangkan duel tersebut. Singkat cerita, Frank dan Clary akhirnya bertemu di tempat tersebut dan siap untuk memulai pertarungan. Kemudian, mereka berdua melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum duel dimulai. Waduh, kayak mau main bola aja ya, pakai pemanasan segala. Tak lama duel pun berlangsung dengan sengit dan keduanya saling beradu kemampuan. Setelah beberapa jam pertarungan itu berlangsung, bahkan waktu sudah hampir pukul 17 WIB, akhirnya Frank mampu ditumbangkan oleh Clary hingga Clary akan benar-benar menghabisi Frank. Namun, tiba-tiba, setelah Clary terpojok, dia memutuskan untuk membuka bajunya. Ternyata Clary telah menyiapkan senter di dalam tubuhnya sebagai serangan pada kelemahan Frank. Namun, Frank yang sudah terbiasa berlatih dengan penglihatan terbatas, hal itu tentunya tidak terpengaruh oleh taktik tersebut. Frank tetap mampu melawan dengan penuh keberanian dan keterampilan ilmu bela dirinya, sehingga hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi Frank. Setelah Clary kalah, kemudian Clary memberikan bordir nama milik Wu kepada Frank. Clary mengatakan, saat dia akan menghabisi Wu, Wu ingin memberikan beberapa wasiat namun Clary tidak sudi mendengarnya hingga dia langsung menghabisi Wu. Tak hanya itu, Clary juga menceritakan bagaimana Marco gurunya menghabisi anak dan istri Frank dengan sangat sadis. Lalu yang lebih mengenaskan lagi, anak dan istri Frank menyangka kalau yang menghabisi mereka adalah Frank sendiri, karena ternyata, keluarga Frank tidak tahu kalau Frank mempunyai saudara kembar. Setelah mendengar semua yang dikatakan Clary, tiba-tiba mental Frank melemah dan langsung ambruk. Dan setelah melihat itu, Clary sekarang yakin kalau dirinya akan dapat dengan mudah menghabisi Frank. Namun tiba-tiba, dan pada akhirnya, duel tersebut berhasil dimenangkan oleh Frank. Kemudian Frank bergegas pergi untuk membuat perhitungan dengan Marco. Tapi sayangnya, di tengah perjalanan Frank malah bertemu dengan Jaka Sembung yang sedang panen tomat. Film pun tamat dengan ending yang sangat mentomatkan. Hidup ini kadang-kadang bisa begitu lucu kan? Ada banyak hal yang membuat kita terbahak terpingkal-pingkal, dan tergelak hingga perut kencang seperti mengikuti senam perut. Tapi tahukah Anda,
Di balik canda tawa itu, kita seringkali menemukan pesan berharga yang tersembunyi, seperti dalam wasiatnya Kang Eman, jangan sekali-kali Anda bercermin pada posisi cahaya gelap karena wajah Anda tidak akan kelihatan. Mari kita telusuri makna dalam candaan ini sekaligus menikmati gelak tawa yang tak terbendung. Makan bubur di puncak gunung, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.